Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya kita dapat bertemu dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Manuk. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber Ibu Heri Wulan dari SPD pada hari ini, dan juga kepada rekan-rekan guru SDN Manuk dan juga TK Dharma Wanita Manuk. Selamat datang dan terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif SDN Manuk, yang mana untuk memenuhi kebutuhan CGP ya Bu, untuk memenuhi kebutuhan CGP yang diikuti sama Ibu Heri. Dalam acara ini, perkenalkan saya Emilia Sinata sebagai moderator pada pagi hari ini. Agar diskusi ini dapat berjalan lancar, kami akan mempersilahkan kepada Ibu Heri sebagai narasumber untuk menyajikan materi, dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Heri Wulan dari untuk menyajikan materi pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu. Bapak Ibu pendidik agama pendidikan baik TK dan SDN Manuk yang saya hormati, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya akan kita nantikan kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya mengundang panjenengan di SDN Manuk ini dalam rangka sosialisasi dan pengibasan budaya positif yang sudah saya pelajari selama pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ponorogo. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa berperan aktif diskusi terkait budaya positif yang ada di sekolah SDN Manuk baik TK. Nanti kita bersama-sama menumbuhkan peserta didik yang harapannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita santai saja terkait dengan kegiatan kita hari ini. Santai ya, bukan satu jam tegang. Alhamdulillah. Pertama kita SBQ dulu Bu Retno. Ya, SBQ-nya tebak gambar. Nah, nanti monggo kita asah kemampuan kognitif kita. Langsung slide saja. Udah, selanjutnya slide kedua Bu Retno. Ya, esane tegang. Ya, di situ ada gambar tangan, kemudian tangan dan tanda seru. Monggo yang sudah bisa, Pak Walid. Yang lain tantangan
tangan ya, itu ya. Kemudian lanjut, belum tahu sebelumnya nggih? Nanti kecuali belum tahu nanti diam saja. Nah, kenapa tantangan seru? Tangannya dihilangkan, kemudian tangan tanda serutan, tangan seru, hebat sekali. Selanjutnya Burutno. Nah ini apa kira-kira Pak Kolil Bu Lina? Minta uang. Coba ini Burutno. Nah betul sekali, tepuk tangan Bu Lindu. Di depan meja sudah ada. Nah, selanjutnya lagi, monggo. Ini yang belum menjawab. Ayo, Pak Kolil, Bu Lina, Bu Tuti. Unta ikannya keadilan. Untayan bunga. Untayan bunga. Sudah. Untayan bunga. Selanjutnya ini yang sedikitnya saya cerita. Bapak Ibu, bagaimana cara itu gambar terjatuh Bu? Ya. Hebat Bu Tuti, hampir benar. Sudah untuk tugas breakingnya. Senam otak. Sekarang yang kita langsung ke materi budaya positif. Nah, Bapak Ibu pada kesempatan hari ini takut senang ya, bahagia ya. Kalau sudah bahagia berarti siap mengikuti diseminasi budaya positif sekolah. Saya tanya Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Budaya positif. Budaya Pak Kolil. Perilaku yang dilakukan oleh anak-anak yang berhubungan dengan perbuatan baik. Iya. Menurut saya. Menurut Pak Kolil. Perilaku perbuatan yang dilakukan anak bertujuan untuk berbuat baik. Ya, bertujuan untuk berbuat baik. Budaya itu kan nilai ya, nilai yang ada di sekolah yang bisa mencerminkan kegiatan atau nilai-nilai yang positif di sekolah. Jadi harapannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, anak-anak memiliki karakter yang baik sesuai dengan harapan yaitu Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Tuh. Lanjut Bu Retno. Nah, selanjutnya. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal di sekolah. Jadi, disiplin positif itu mengandung nilai atau keyakinan yang baik yang diwujudkan dalam bentuk penilaian karakter atau sikap peserta didik yang ada di sekolah. Bapak Ibu, itu pengertian dari disiplin positif. Selanjutnya Bu Dono. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu anak sadar tanpa harus diancam atau dipaksa, apalagi diiming-imingi oleh jajan ataupun uang. Jadi dalam jiwa anak itu sudah tumbuh rasa kedisiplinan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Bagaimana? Ya, itu peran kita sebagai pendidik untuk mewujudkan anak dapat mengimplementasikan budaya positif yang ada di sekolah. Lanjut yang slide kedua Bu. Nah, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Pak Kolil?
Setuju? Mungkin dari segi mungkin bisa setuju, mungkin bisa tidak dilihat dari kondisi kesalahan atau perilaku siswa itu. Bulidu? Apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Saya kurang setuju Belin, karena mungkin dari tata tertib itu anak-anak langsung diberi aturan harus begini-begini. Nah, kadang anak-anak berubah dengan aturan yang sudah dibuat oleh sekolah karena anak-anak tersebut tidak diajak membuat peraturan bersama. Nah, mungkin dari situ ketika anak-anak melakukan kesalahan bisa jadi dia tidak tahu atau mungkin dia tidak menyadari, maka diperlukan adanya komunikasi antar guru untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi lebih ke pemberian konsekuensi sebelumnya. Konsekuensi ya. Jadi pemberian hukuman ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada kalanya mungkin di pendidikan yang lain, misalkan pendidikan juga ada hukuman ya. Tapi untuk anak sekolah dasar pemberian hukuman itu ternyata tidak diperbolehkan. Harus ada kesepakatan antara anak dan guru untuk meningkatkan kedisiplinan. Kenapa hukuman di anak tidak diperbolehkan? Karena hukuman itu ada yang menyakiti secara fisik, ada yang menyakiti secara tidak hanya fisiknya saja, tetapi hati. Ya, kalau kita misalkan kamu bodoh dan sebagainya, kamu harus anak terlambat masuk sekolah, ayo lari 10 kali. Nah, itu nanti fisiknya mungkin kecapean. Kemudian ada rasa marah, dendam kepada guru. Nah, itu. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Kira-kira. Kemudian hadiah buat. Mungkin kalau saya setuju. Setuju ya. Nah, kalau terkadang anak kita juga diberikan reward. Reward itu tidak hanya berupa uang, hadiah uang atau sebagainya, tapi kita bisa pujian. Oh, kamu bagus, hebat sekali. Tingkatkan prestasimu luar biasa. Nah, itu juga hadiah menurut saya. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Sangat setuju. Jadi maksudnya di sini teman itu guru bersama-sama siswa, mengajak siswa untuk dapat mengatasi permasalahannya baik di sekolah maupun di lingkungan dia berada. Jadi di sini teman itu kadang sebagai teman, kadang kita juga sebagai orang tua. Lanjut Bu Retno. Nah, harapan dari disiplin positif tadi yaitu dapat nilai-nilai kebajikan dalam pelajaran Pancasila itu dapat terlaksana dengan baik. Kita tahu ada berapa 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Harapannya dengan budaya positif tadi dapat meningkatkan impak dan berakhlak mulia. Bapak Ibu, kita juga sudah melaksanakan budaya positif di sekolah dalam rangka meningkatkan iman dan takwa dan berakhlak mulia. Bu Lina selaku guru agama juga sudah menerapkan contohnya pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian hafalan surat pendek, ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan di sekolah. Jadi itu juga salah satu bentuk dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulianya apa Bapak Ibu? Sopan, santun, ya. Yang kedua adalah mandiri. Anak-anak harapannya harus mandiri secara fisik. Misalkan lupa Bisa kuat ketika mengikuti upacara secara fisik. tanpa disuruh ya mengikuti upacara. Untuk anak kelas bawah misalkan menyiapkan buku tulisnya
tanpa ada bantuan ibu guru. Bernalar kritis ini terkait dengan pembelajaran di kelas. Anak-anak mampu menalar mengerjakan tugas secara kritis dan menggunakan kognitifnya. Jadi kalau ada teks bacaan itu anak-anak bisa mencermati, bisa menghayati, kemudian bisa menuangkan dalam bentuk jawaban. Kreatif, nah ini kreatif ini kalau di SDN Maro itu kemarin kita melaksanakan program ijazah yang jual beli di halaman itu juga salah satu program kreatif. Dan inovatifnya juga kita mendatangi kelompok tani yang untuk kegiatan menanam tumbuhan, itu juga salah satu bentuk kreatif dan inovatif. Kemudian bergotong royong, Bapak Ibu, di zaman sekarang ini perilaku anak itu susah sekali untuk bekerja sama, gotong royong. Tidak hanya anak, kita pun yang dewasa juga terkadang kalau ada temannya butuh bantuan kita diam saja. Kalau repot mengerjakan sekolah atau terkadang kita acuh tak acuh, itu juga ada. Tetapi mari kita sebagai pendidik itu harus menjadi teladan yang baik. Karena apa yang kita lakukan nanti akan ditiru oleh anak-anak kita. Apa yang kita lakukan juga akan ditiru mereka. Jadi kalau kita mengajak anak untuk bergotong royong bersama, kita juga harus bisa menerapkannya di sekolah. Kalau kegiatan gotong royong di sekolah, saya amati terkadang anak itu memasang net ketika volley itu secara bersama-sama. Itu juga masuk perilaku gotong royong. Kemudian piket kelas, membersihkan kelas bersama-sama. Kemudian saling membantu temannya yang kesusahan ketika akan menghadapi lomba kerjasama. Kemarin kita mengikuti lomba itu juga salah satu bentuk gotong royong. Kemudian kebinekaan global, anak-anak kita ajarkan bahwa setiap orang itu pasti berbeda-beda, entah itu dari suku, agama, ras, golongan. Jadi sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati sesama teman itu masuk dalam berkebinekaan global. Kita pun sebagai pendidik terkadang juga antara guru satu dan guru yang lain itu juga berbeda. Tetapi mungkin kemauan saya seperti ini loh, berbeda dengan kemauan si A misalkan. Itu akan terkadang kalau kita tidak mempunyai sikap saling toleransi, kita egois, mementingkan pendapat kita, mementingkan keyakinan kita saja. Nah, untuk itu perlu juga adanya sikap toleransi, berkebinekaan global dan saling menghormati dalam hal perbedaan tadi, Bapak Ibu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ternyata perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 3 hal. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah kita itu di posisi nyaman saja. Nanti konsekuensinya kalau saya melakukan ini akan berakibat seperti ini. Nah, kita berada di lingkungan zona yang nyaman. Nah, itu ternyata tidak baik untuk pertumbuhan kita. Anak pun juga seperti itu. Kalau anak tidak dilatih keluar dari zona nyamannya, mereka akan kasih kalau saya tidak ini dan sebagainya. Makanya bakat anak itu perlu diasah, perlu dilatih. Mengikuti perlombaan itu juga salah satu tantangan anak keluar dari zona nyaman. Karena anak yang mengikuti lomba di depan teman-teman dan di depan juri itu juga butuh butuh kekuatan
gitu Bu. Jadi anak yang sudah dituju itu bapak ibu guru sudah yakin anak ini bisa ketika mengikuti lomba. Dan kita pun Bu Guru juga harus dilatih terus. Kalau kita hanya di posisi nyaman, Allah kerja ya, kalau itu bayaran seperti itu, kita nanti juga tidak meningkat, kompetensi pedagogiknya juga tidak akan meningkat. Jadi kita latih terus. Kalau bisa kita tidak aman terus, jadi merasa belajar sepanjang hayat. Jadi kalau ada apa-apa, saya bingung, kalau terbiasa sibuk, nanti kalau sudah tidak ada pekerjaan biasanya gini, mau ini kok sudah selesai, mau ini kok sudah selesai. Jadi kita biasakan meningkatkan kualitas kita. Anak juga seperti itu. Manusia juga butuh penghargaan Bapak Ibu gitu, dengan berusaha kerja keras itu kadang juga butuh diakui. Iya toh, anak-anak di kelas juga seperti itu. Terkadang mereka sudah berani, sudah bagus dalam pelajaran, mereka karena tidak ada pengakuan, tidak ada penghargaan dari kita, jadi mereka seperti mencari perhatian kita, padahal dia itu hanya butuh untuk kita akui keberadaannya. Yang ketiga, menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan. Terkadang anak kita itu kita tidak tahu deh, anak itu punya dunianya sendiri. Yang baik itu membawa anak ke dunia kita atau kita ke dunia anak Bapak Ibu. Gimana? Nah, kita masuk ke dunia anak. Kalau kita mengikuti, kalau anak suruh mengikuti dunia kita, mereka tidak akan mampu. Jadi dunia anak itu bermain, belajar. Kita masuk ke dalamnya. Kita belajar, mengajar sambil bermain. Anak enjoy. Kalau anak suruh ke dunia kita, padahal kita maunya kamu harus bisa begini semuanya dan sebagainya, anak nanti akan merasa takut, tidak mau tertekan, tidak mau sekolah. Saya takut besok gurunya galak dan sebagainya, gitu. Aku rasa dijewet, dicetak dan sebagainya, itu akan menimbulkan rasa ketakutan, akhirnya tidak mau belajar. Jadi ajaklah, mari kita dunia kita ya masuk ke dunia anak. Jadi bermain ya kita ajak bermain. Jadi memenuhi, kalau diajar Dewantara mengatakan bahwa mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai dengan lingkungan dia berada, bagaimana lingkungannya. Kita arahkan, kalau lingkungannya kurang baik, kita arahkan, kita didik anak supaya berperilaku baik dan positif yang ada di sekolah. Kemudian kodrat zamannya, tentunya di zaman kita dulu dan zaman sekarang anak-anak itu berbeda, gitu. Anak-anak yang masih kecil itu pinter IT, sudah bisa mengoperasikan HP. Kita dulu masih permainan tradisional, tetapi jangan sampai anak-anak kita itu meninggalkan budaya daerah kita. Permainan tradisional juga tetap kita ajarkan, tetapi kodrat zamannya kita juga harus menyesuaikan. Di zaman yang modern ini pembelajaran tidak hanya ceramah saja seperti zaman kita kecil, tetapi butuh stimulus seperti video pembelajaran, audio dan sebagainya. Kita antarkan mereka sesuai dengan zamannya. Lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi Pak Kolej dan Bu Lindu ada hukuman dan konsekuensi. Ini kita bahas satu persatu. Jadi sekarang itu ada istilah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi karena ada terlambat, kamu terlambat sekolah, kamu harus keliling lapangan 10 kali misalnya. Ketika besok anak terlambat, dia akan belajar berbohong, saya tadi tidak terlambat misalkan, ataupun dia akan menyembunyikan kesalahan, tidak jujur
jujur, karena ketika dia jujur akan mendapatkan hukuman, itu akibatnya. Dan kemudian hukuman itu sepihak Bapak Ibu, jadi kita spontan. Ayo, kamu tidak piket, sekarang kamu push up 20 kali misalnya. Seperti itu. Kemudian untuk konsekuensi, murid anak belajar taat peraturan. Kalau kamu terlambat masuk sekolah, konsekuensinya kamu nanti akan ketinggalan pelajaran misalkan. Itu anak belajar taat peraturan. Restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah penanganan permasalahan anak dengan tahap kita berdiskusi, kita berusaha kepada anak, itu restitusi. Sekarang kalau di negara itu restitusi ya Bu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana penanganan anak dengan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu seperti kita mengajak anak berdiskusi. Kenapa kamu terlambat? Penyebabnya apa? Dan kira-kira perbuatanmu itu baik apa benar? Anak-anak akan memutuskan sendiri, akan berpikir sendiri. Kemudian langkah selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? Seperti ngobrol itu restitusi. Kemudian hukuman, mencoba mengontrol anak dengan mengeluarkan penguatan negatif. Nah, jadi kalau kamu melakukan kesalahan, dampaknya seperti ini. Anak itu akan berpikiran negatif. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi konsekuensi dan restitusi itu hampir sama Bapak Ibu, cuma proses penanganannya yang berbeda. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi seperti yang tadi, kenapa kamu terlambat? Saya bangun kesiangan Bu, misalkan jawabannya seperti itu. Kenapa kok bangun kesiangan? Tadi malam saya tidurnya kemalaman. Anak tahu padahal, tapi dia nanti kita ajak melakukan restitusi. Dampak pada murid kalau hukuman itu marah, merasa bersalah, rendah diri, dan terkadang anak itu mengasingkan diri, anak kurang percaya diri. Karena apa? Hukuman itu ternyata berdampak kepada psikis anak, baik kejiwaan maupun secara fisiknya. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, waktu bebas seorang diri, kemudian penahanan. Sedangkan restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri, karena kita ajak berdiskusi tadi. Hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi secara fisik itu juga melukai, secara hati itu anak psikisnya anak juga merasa dendam, marah. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Kemudian restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi anak-anak kita panggil secara pribadi, kemudian kita adakan restitusi, diskusi terkait permasalahan anak dan bagaimana solusi pemecahannya, itu restitusi. Lanjut. Ini sudah tadi, lanjut belum? Nah, Bapak Ibu, saya amati di kelas-kelas sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Seperti dulu di kelas 5 juga sudah di kelas berapa? 3, kelas 6, kelas 4 kesepakatan atau keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan kelas? Apakah sama peraturan dan keyakinan atau kesepakatan? Sama atau tidak? Tidak. Karena peraturan itu hanya dibuat sepihak Bapak Ibu. Jadi kita membuat peraturan anak tidak boleh menyontek, datang tepat waktu, kelas bersih dan bersih. Kita yang membuat, gitu kalau dulu. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita ajak anak untuk berdiskusi bareng. Kira-kira keyakinan kelas yang anak-anak yakini itu apa? Dan nanti kalau mereka melanggar, berarti mereka tidak meyakini kelasnya, ya toh? Jadi kalau anak itu sudah sepakat meyakini kelasnya, insya Allah nanti kalau ada kesalahan, anak itu tahu ya benar perbuatan itu salah, melanggar keyakinan
kelas. Lanjut. Oh ini keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diterapkan di kelas-kelas. Ini Bapak Ibu, kelas yang belum ada keyakinan kelasnya monggo didiskusikan dengan anak. Boleh anak itu menulis di kertas yang kecil, post-it itu ya, kemudian dituliskan, ditempelkan. Kemudian dari keyakinan anak tadi kita buat menjadi kalimat positif, misalkan anak tidak boleh makan ketika pelajaran, tidak boleh makan dan minum ketika pelajaran. Kalimat positifnya apa? Apa kira-kira? Kata tidak tadi kita menjadi kalimat positif apa? Mengikuti pelajaran secara tertib, membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya membuang sampah di tempat sampah. Lanjut. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi peraturan itu dampaknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan itu mereka sudah meyakini. Lanjut berdoa. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, pengakuan dan kemampuan. Ini butuh pengakuan. Yang keempat, kebebasan, freedom. Yang kelima, kesenangan dan kebahagiaan. Terkadang anak kita di kelas itu kenapa kok lesu dan sebagainya, mereka kebutuhan dasarnya belum tercukupi. Mungkin kebutuhan bertahan hidupnya belum makan dari rumah. Kemudian anak-anak yang butuh kebebasan, kesenangan, refreshing, orang tahu refreshing kelasnya, misalkan anak jenuh dan sebagainya. Pengakuan, ingin diterima, padahal mungkin Hindu belum menyebut nama anaknya, jadi anaknya itu merasa tidak diakui keberadaannya. Kadang anak itu seperti itu. Lanjut. Sebelumnya, nah, Ibu Ambar, ini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelitahati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Dodi. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Dodi yang seringkali meminta bekal makan siang dengan maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Apa kira-kira? Melakukan pendekatan kepada Dodi. Menurut Anda, apa alasan Dodi melakukan hal itu? Kira-kira apa? Setelah pendekatan, mengajak ngobrol Dodi, ditanya terkait permasalahan, alasannya Dodi melakukan merebut makanan tadi apa kira-kira? Bisa jadi itu kebutuhan dasar manusia yang di dalam diri Dodi seperti bertahan hidup, atau mungkin dia kebutuhan kasih sayangnya di rumah kurang sehingga dia tidak punya bekal makan siang seperti temannya yang menginginkan. Karena mungkin belum tidak diberikan bekal makan siang, atau mungkin orang tuanya kekurangan secara ekonomi. Nah, itu nanti kebutuhan dasar anaknya akan tidak tercukupi, tidak terpenuhi, sehingga dia di kelas merampas makanannya temannya. Lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu, ada posisi kontrol dulu yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi anak dengan situasi mungkin melanggar keyakinan kelas ya. Jadi guru itu bermacam-macam. Posisi
posisi kontrolnya. Ada guru yang sebagai penghukum. Jadi ketika anaknya tadi anak terlambat masuk kelas, dia dengan wajah apa kalau apa? Wajah marah ya lah. Kemudian sini kamu, kenapa terlambat? Saya baru kesiangan. Ayo cepat lari-lari 10 kali. Hubungi keliling sekolah dengan wajah kesal, cemberut, gurunya marah. Nah ini posisi penghukum. Kemudian kalimatnya juga kalimat yang kasar, butaan. Patuhi aturan saya atau awas nanti kamu, seperti itu. Kamu selalu saja bersalah, mau jadi anak seperti apa kamu? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi posisi guru yang membuat anak merasa bersalah. Misalkan berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Apakah kamu tidak kasihan sama orang tua kamu? Dan itu anak merasa, oh iya, aku bersalah, merasa bersalah ya. Iya toleh, kamu kok tidak mau kamu guru lagi? Iya kamu nggak kasihan sama guru kok sudah mengajar sampai jam pagi. Nah itu anak akan merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo toleh kamu demi guru lakukan ini. Ini posisi teman ini baik Bapak Ibu, tetapi terkadang anak itu merasa apa? Ada yang melindungi. Oh saya begini Bu Pak pasti begini yang seperti teman saya. Jadi anak merasa tidak merasa ada yang melindungi. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ini terkait dengan biasanya peraturan. Kamu tahu peraturannya apa di sekolah? Kok datang terlambat? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu apa tidak konsekuensi kalau datang terlambat masuk kelas? Nah, seperti itu. Dia biasanya mengutarakan peraturan sekolah ini posisi pemantau. Bapak Ibu yang baik, ini posisi manajer. Jadi guru itu yang baik posisi manajer. Apa yang kita yakini, kamu datang terlambat. Kamu apa yang keyakinan kelas apa yang sudah ada di kelas kita? Harus disiplin tepat waktu, Bu. Kamu meyakini atau tidak? Ya. Kenapa kok tetap datang terlambat? Seperti itu. Jadi posisi manajer ini lebih ke diskusi. Kemudian kalimatnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya Bu, kapan memperbaikinya? Besok saya mulai memperbaiki. Jadi kita tawarkan ke anak. Itu posisi kontrol guru. Bulina apa posisinya Bu? Kita bisa mengoreksi ya. Kadang kita juga sebagai teman pernah mungkin, tapi jangan sering-sering sebagai penghukum. Dilihat dulu kondisi anaknya. Lanjut. Selanjutnya Bu, nanti ada kasus Bapak Ibu, kita sama-sama menyelesaikan. Tapi terlebih dahulu kita segitiga resolusi dulu. Nah ini segitiga resolusi ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama yang harus kita lakukan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada anak-anak yang kurang menaati keyakinan kelas kita, langkah yang kita lakukan itu menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu tahapannya ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Kalimatnya seperti apa? Kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu melakukan itu, Nak? Seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu butuhkan?
Atau gini, boleh saja guru dulu juga pernah datang terlambat seperti kamu. Ya, kira-kira kenapa kamu hari ini kok datang terlambat? Setiap manusia itu juga pernah bersalah. Jadi mereka seperti, oh ternyata saya ada temannya, guru dulu juga pernah datang terlambat. Itu validasi tindakan yang salah. Itu maksud menstabilkan identitas ya, yang setiap orang pasti melakukan kesalahan tadi. Jadi maaf, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi tanggapannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sama seperti kamu dulu juga seperti itu. Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke validasi tindakan yang salah. Tadi itu yang kedua, kira-kira kamu berbuat seperti ini itu alasannya apa? Kenapa kok datang terlambat? Itu validasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan kelas kita? Apakah kamu yakin? Misalnya, saya yakin Bu. Kemudian apa selanjutnya yang harus kamu lakukan? Kalau kamu meyakini kelas kita, saya tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Lanjut Bu Reno kasus. Ini nanti saya minta Bu Lina ini suaranya Bu atau Pak Kolil. Ariel namanya, dia sering membuat gaduh di kelas seperti pagi itu ketika anak-anak belajar dengan kelompoknya. Ariel dan Rafil terlibat dalam pertengkaran. Mereka berkejar-kejaran dengan sangat emosi hingga saling adu mulut. Hingga Ariel memukul Rafil di bagian bahunya. Rafil pun menangis. Setelah ditelusuri, ternyata Ariel tidak terima kalau Rafil dijadikan ketua kelompok. Dia mau ketuanya adalah dirinya. Berdasarkan ketentuan dasar manusia, Ariel juga dasarnya apa? Dia menginginkan kekuasaan. Jadi tidak hanya orang dewasa saja ya, anak itu kadang juga butuh kekuasaan ternyata untuk menjadi pemimpin, sehingga dia dengan cara apa itu tadi bertengkar dengan temannya, terus tidak terima. Ternyata dia pengen di posisi seperti temannya. Kemudian apa kira-kira langkah yang harus kita lakukan dengan penerapan spiritualitas tadi Bapak Ibu? Apa yang pertama, menstabilkan identitas. Berarti kita memanggil siapa? Rafil dan Ariel ke kantor atau pas jam istirahat. Kemudian menstabilkan identitas, apa yang kita tanya kira-kira? Tanyanya begini. Ariel, Rafil, bagaimana Bu Ibu? Ibu itu sering restitusi ini. Ya, mungkin menanyakan dulu kronologisnya Bu. Ariel dan Rafil itu tadi kenapa? Apa yang terjadi di antara kalian? Ya, misalkan pertama kamu tahu tidak dipanggil Bu Herwin ke kantor, tidak tahu. Kemudian dijelaskan seperti Bu Rindu tadi, kira-kira kamu tadi melakukan apa dengan temanmu. Kemudian stabilkan identitas dulu Bu. Guru juga pernah bertengkar dengan temannya di kelas. Misalkan setiap orang itu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Kira-kira perbuatan kamu itu baik atau tidak? Misalkan seperti itu. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah tadi, alasannya kenapa, bagaimana. Kemudian keyakinan kelas kita tanyakan. Kamu tahu keyakinan kelas kita kalau bertengkar dengan temannya itu apa keyakinannya yang kamu yakini? Misalkan apa? Kira-kira saling menghormati, menghargai. Nah, kamu yakin tidak keyakinan kelas kita saling menghargai, saling menghormati sesama teman? Yakin Bu? Dan seperti itu. Nanti sudah tahap restitusi Bapak Ibu ya. Itu sudah melakukan restitusi. Sebenarnya kita dulu pun juga pernah sudah melakukan restitusi seperti ini tadi. Cuma kita tidak menyadari, oh ini menstabilkan identitas, ini validasi tindakan yang
salah. Ini keyakinan kelas. Kita tidak tahu ya. Kita hanya ngobrol saja, mengajak anak berdiskusi. Nah ternyata di CGB ini banyak sekali ilmunya. Ini Bu Ibu juga sudah dulu banyak ilmunya, jadi nanti bisa belajar. Ataupun Bapak Ibu yang lain ini ada kesempatan, kalau ada monggo saya motivasi bisa daftar. Banyak sekali ilmu yang didapatkan terkait pendidikan anak di sekolah. Nah, ini langkahnya tadi ya. Pertama, mampu Bulina stabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi saya harapkan nanti yang belum nonton keyakinan kelasnya Mas 6 ada 3 kelas 1 nanti yang sudah bisa diterapkan apabila ada anak melanggar keyakinan kelas dengan cara segitiga restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi restitusi memperbaiki hubungan, jadi antara guru dan murid itu hubungannya tetap terjaga, tetap baik. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita orang memaksa anak, kita berdiskusi dengan anak, menawarkan anak solusinya bagaimana. Kemudian untuk melihat ke dalam dirinya, kita mengorek anak bagaimana dia bisa dapat problem solvingnya, apakah dia bisa memecahkan masalahnya sendiri ketika dia berbuat salah, gitu. Terkadang anak itu kalau dia berbuat salah maunya tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, tapi masalahnya diberikan ibunya. Bu saya ini dan bagaimana? Nah, itu kalau kita sudah terlanjur memfasilitasi anak seperti itu, anak akan manja, tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti kalau dewasa seperti kita ini yang sudah dewasa, kalau ada masalah dia tidak berpikir cepat, bagaimana ya solusinya, caranya aku belok ini, dia akan tergantung dengan orang lain itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak melakukan seperti itu kebutuhan dasar apa yang belum tercukupi dan bagaimana cara kita mencukupi itu kita juga harus memikirkan. Nah, restitusi adalah cara yang paling baik dalam menguatkan karakter anak Bapak Ibu, karena anak dilatih untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi anak lebih condong ke karakter baiknya, apa yang harus mereka lakukan, sikapnya bagaimana. Kalau mereka sudah bisa mengevaluasi dirinya sendiri, merefleksi dirinya sendiri, nanti ketika dia bergaul dengan temannya, dia tidak merasa sombong. Jadi dia merasa saya memang salah dan dia bisa mengakui. Tidak, terkadang kan orang salah itu kan tidak mau mengakui ya, kalau oh iya itu kesalahan sebenarnya dari saya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu mengembalikan anak karakter anak yang baik. Sudah betul? Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi terkait pembahasan saya disiplin positif di sekolah di SDN Mano dan insya Allah di SD kita baik TK gitu kita karena satu lingkup kita bekerja sama untuk bentuk nanti di disiplin positif yang ada di sekolah nanti bisa kita terapkan dan penanganannya kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Untuk lebih lanjutnya mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Berikan aplaus yang meriah untuk materi yang sudah disampaikan Ibu Hermin. Alhamdulillah, terima kasih.
atas pemaparan materi yang sudah disampaikan tadi. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu saya buka untuk sesi yang nanti ada 2 sesi tanya jawab ya. Untuk itu saya buka untuk sesi yang pertama, ada sesi tanya jawab mungkin dari Bapak Ibu guru, ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Heri tadi. Monggo dipersilakan, mungkin dari siapa? Dari Ibu Tuti? Ada pembuatan? Oke, siap. Bu Lindu dulu, monggo Bu Lindu. Terima kasih Bu Tias, terima kasih Bu Heri atas materi yang sudah disampaikan terkait budaya positif. Saya ingin menanggapi terkait materi dari Bu Heri itu sangat bermanfaat sekali dan sangat berimbas positif kepada saya tentunya, dan semoga juga kepada teman-teman untuk kedepannya nanti. Saya sangat senang sekali terkait materi yang segitiga restitusi Bu Heri, karena kan mungkin sebelumnya ada tindakan dari guru di mana anak melakukan kesalahan itu, seketika itu juga anak mendapat hukuman. Tapi setelah mendengarkan materi dari Bu Heri, ternyata ada segitiga restitusi tadi, di mana ketika anak diberi hukuman pasti dia merasa rendah diri, mungkin dilihat temannya atau mungkin merasa minder, terus merasa bersalah. Nah, dari segitiga restitusi yang bisa kita terapkan nanti, saya lihat nanti kan anak diajak dulu, dipanggil secara pribadi, kemudian diajak melakukan tahapan 3 tadi dengan ditanya dulu kenapa kamu dipanggil ke sini, apa yang terjadi dengan kalian, misalnya seperti kasusnya Ariel dan Rafis tadi ya. Terus jadi anak-anak dibantu untuk menggali kronologis apa yang terjadi di antara keduanya, kemudian anak-anak tersebut distabilkan dulu identitasnya, bahwa dulu Bu Lindu juga pernah seperti ini, jadi dia merasa tidak takut, tidak tertekan. Oh, ternyata guruku pernah seperti ini. Nah, dari situ kita masuk lagi, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jadi anak diajak menggali potensi dirinya masing-masing untuk melihat kesalahan apa yang sudah dilakukan, kemudian dikembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi timbul dari diri anak tersebut untuk tahu, kemudian dia kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, dari situ anak-anak juga ditanya sesuai dengan restitusi tadi. Terus yang kamu lakukan apa setelah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu ternyata tidak benar, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Di situ anak diajak mencari solusi atau problem solving. Nah, dari situ juga terbangun karakter. Saya nanti tidak akan mengulangi lagi, Bu. Saya akan bersikap baik kepada teman. Nah, dari situ anak-anak tersebut memiliki penguatan karakter terkait keyakinan kelas tadi, saling menghargai dan menghormati antara teman. Nah, kemudian karena sudah menyadari, anak-anak merasa lega, oh ternyata itu salah dan saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan saya memperbaikinya dengan seperti ini. Sehingga dari situ antara guru sebagai manajer dan anak sebagai pemutus dari yang memberi keputusan atas tindakannya itu, dia bisa kembali lagi ke komunitasnya dengan percaya diri, tentunya dengan penguatan karakter yang lebih kuat dan menjadi positif di dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, ini sudah pernah terjadi di dalam kelas saya. Saya sudah pernah membuat keyakinan kelas disepakati bersama. Tapi ada satu anak itu dia tahu konsekuensinya, tahu segitiga restitusi dilakukan. Tapi mungkin saya juga melihat dari kondisi orang tua yang dia sebelumnya
tidak jauh dari orang tua, kemudian dia diasuh oleh nenek dan kakeknya yang sudah tua. Sebenarnya dia pengen sekolah, tapi terkait kondisi di luar dari dirinya itu yang membuat kondisi dia yang sekarang di mana dia kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam pemenuhan fasilitas belajar yang berbeda dengan yang lain. Nah, mungkin dari Bu Herwin atau teman-teman bisa kita sharing bersama terkait si anak ini bagaimana. Terima kasih Bu Herwin. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Mungkin dari Langsung, Bu Herwin ya. langsung untuk ditanggapi ya. Terima kasih Bu Lindu, luar biasa karena Bu Lindu sudah menerapkan segitiga restitusi di kelasnya. Saya beri aplaus Bapak Ibu untuk Bu Lindu. Jadi Bu Lindu ini kan sudah pengalaman dulu terkait dengan segitiga restitusi ya dari TGP Angkatan 7. Jadi terkait permasalahan anak tadi, memang Bapak Ibu kita tidak terkadang kita menggunakan segitiga restitusi itu tidak langsung berhasil. Tetapi kita cari dulu penyebab anak kenapa terus melakukan kesalahan dan tidak meyakini kelas tersebut. Jadi kalau muridnya Bu Lindu itu saya sudah tahu karena latar belakang keluarganya, kebutuhan dasarnya anak itu memang tidak belum tercukupi. Jadi seperti kasih sayang, kebutuhan akan bertahan hidup tadi dia jauh dari orang tua. Tentunya akan berbeda penanganannya dengan anak yang kebutuhan dasarnya tercukupi dulu. Jadi tugas kita Bu Lindu sudah bagus, sudah melaksanakan keyakinan kelas, sudah mengajak anak untuk berdiskusi walaupun anak tersebut masih saja terus melakukan kesalahan dulu. Jadi tugas kita sebagai pendidik kalau menjadi Haji Dewantara itu sebagai menuntun, ya, menuntun. Jadi menuntun itu kita terus mendampingi anak agar anak itu mencapai kodratnya. Jadi kalau menurut Haji Dewantara itu guru itu harus menghamba pada murid. Menghamba pada murid itu apa? Kita cukupi kebutuhan anak di sekolah, kita layani mereka kebutuhan belajarnya. Kemudian terkait kebutuhan yang lain, mungkin antara anak 1 dan anak 2 itu mereka mempunyai bakat yang berbeda-beda. Mari kita cukupi. Jadi solusi saya yaitu tadi kita sebagai pendidik itu menuntun, terus kita tuntun walaupun terkadang anak itu masih menggok, kadang masih, tapi kita tetap telaten dulu. Jadi berusaha sampai mereka nanti dewasa. Toh kita dulu waktu kecil itu kan tidak ingat ya, waktu SMP itu di SD kita diajarkan apa kan tidak ingat. Tetapi 10 tahun ke depan pendidikan itu akan kita ingat. Oh dulu saya di SD guru saya mengajarkan ini, dia teringat dan mungkin karakternya itu akan tampak ketika dia sudah SMA atau kuliah dulu. Jadi di tingkat dasar ini tugas kita ya kita tuntun terus, jangan bosan-bosan, kita ingatkan terus anak-anak. Jadi supaya berkarakter baik tadi dulu ya. Itu masukan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan ataupun sama ya, kira-kira itu dulu. Monggo untuk Bu Tuti dari ya, oke. Tetap berusaha memanggil nenek kakeknya, malah pasrah sama kami. Meskipun Bu bapaknya sekolah pasrah, soalnya kita nanggung hari ini. Jadi kita tetap berusaha Koordinasi dengan orang tua, betul. Cukupi, betul. Jadi yang dikatakan betul tadi benar. Kita sudah koordinasi dengan orang tua, tetapi anak tetap saja ya kita dampingi. Pasrah ya. Ya kita dampingi terus sampai anak itu lulus sekolah dasar gitu ya. Memang tugas kita ya seperti itu. Tapi insya Allah nanti pahalanya banyak. Dia tahu kalau kita ikhlas itu anaknya akan teringat oh itu guru saya ketika sudah besar, sudah menikah, kadang kita itu terenyuh oh muridnya seeling dengan baik kita.
niat baik kita. Insya Allah kita akan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan karena kita mentransfer ilmu pada mereka, Bapak Ibu. Jadi harapan saya kita tidak bosan-bosan mengingatkan, menuntun anak, karena pendidikan itu guru itu harus menghamba pada murid, mencukupi kebutuhan anak. Apalagi sekarang pembelajaran berdiferensiasi, anak mempunyai bakat dan minat masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan antara A dan B, C, D, itu kita tidak bisa menyamakan. Tetapi kita bisa mencukupi kebutuhannya apa. Kalau A itu belum bisa membaca, kita cukupi untuk kebutuhan membaca. Si B belum bisa menulis, kita tidak samakan dengan yang A. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Monggo Bu Tias ditutup, langsung ditutup monggo. Untuk sesi tanya jawab saya kira sudah selesai ya. Alhamdulillah rangkaian pada acara sosialisasi budaya positif sekolah SDN Mangkunegaran telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan untuk kita semua sebagai seorang guru dalam memaksimalkan budaya positif di sekolah masing-masing. Kemudian harapannya supaya siswa bisa bersikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai apa yang kita harapkan. Dari sosialisasi pagi hari ini kita bisa mengambil hikmah atau manfaat dari budaya positif. Di antaranya adalah bisa menumbuh kembangkan karakter dari nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana akan dijadikan rekam jejak yang dipelajari dari usia dini sehingga bisa nanti dilanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, kemudian bisa dilanjutkan lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita sebagai seorang guru itu tidak hanya mendidik tapi juga membimbing serta menuntun peserta didik kita secara terus-menerus agar sesuai dengan harapan yang sudah kita yakini. Untuk itu acara sosialisasi budaya positif pada pagi hari ini saya kira sudah cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.